Perbaiki modal sosial, perbaiki modal politik, perbaiki modal ekonomi. Kalau 3 modal ini diperbaiki, akan muncul yang namanya modal kultural. Maka benar Fuad. Tuh contoh Iran, rakyat yang mendukung, ya iya dong. Karena modal sosialnya, modal politiknya, modal ekonominya, modal kulturnya utuh. Karena kepemimpinannya bukan untuk diri dan golongannya, tapi untuk rakyat segenapnya. Mereka berani mereka berkorban. Oke, langsung saya berikan kesempatan pada Prof. Iksanuddin Nursi. Silakan Prof. Saya ingin mengutip pernyataan Bang Fuad. Dari dulu moneter begini-begini aja. Oke. Ya. Ada lagi tadi, anjing menggonggong 2-3 hari hilang kok. Gitu. Oke, saya nggak kutip itu. Karena urusan saya adalah urusan moneter ke fiskal, ke sektor real. Kalau dibilang dari dulu moneter dan fiskal begini-begini aja, itu ada satu kalimat penting yang Bang Fuad pasti ingat. Dari mulai Wijoyo, Aliwardana, Sumarlin, bahkan termasuk ke Ya, Bang Fuad cuma nggak nyebutin. Menko Equin waktu itu namanya. Kalimatnya perekonomian selalu dalam digelayuti iklim ketidakpastian. Oke. Kalimatnya begitu. Dari 40 tahun lalu sampai dengan sekarang bahasanya sama. Perekonomian digelayuti oleh iklim ketidakpastian. Artinya kita sulit nih melihat ke depan. Kalau kita sulit ke depan kan artinya depan gelap gulit ya kan? Kita nggak tahu ngelangkah ke depan apa. Itu dalam pemahaman saya, sesungguhnya kita dalam posisi salah sistem. Karena kita tidak bisa melihat bagaimana kita merancang hari esok dan esok. Saya selalu bilang, ini ada kesalahan dalam pilihan paradigmatik di sistem perekonomian. Gitu ya. Ini bukan saya ngomongin di Rakyat Bersuara. Sejak saya di DPR, sampai dimusuhin sama teman-teman di Bang Fuad, saya ngomongnya begini. Gitu ya. Apa indikator konkretnya? Indikator konkretnya dari tahun 61 hingga 2026 tidak pernah sekalipun rupiah menguat kecuali era Habibie sebentar lalu kemudian naik lagi. Indikator kalau rupiah terus-menerus jatuh itu menggambarkan sistem perekonomiannya rentan. Tadi dibilang sama Antoni per tahun, saya ngambil langsung aja deh dari 98 ke hari ini. Seperti saya bilang dari suara sebelumnya, nilai tukar jatuhnya per tahun itu bergerak antara 9,38 sampai 9,42. Kalau nilai tukar bergerak seperti itu, maka ada kegagalan moneter. Karena tugas moneter adalah stabilitas nilai tukar. Apa pentingnya stabilitas nilai tukar? Muncul ke teori dasar pasal 33 ayat 1 dan 3. Apa itu? Hasil stabilitas harga adalah hajat hidup orang banyak. Itu artinya general equilibrium dalam bahasa ekonominya itu harus terjadi. Terjadinya apa? Stabilitas harga pada hajat hidup orang banyak. Pada pendidikan, pada kesehatan, pada transportasi. Seperti itu misalnya contohnya. Nah dari sana yang mesti kita tahu adalah bagaimana langkah kita ke depan menyediakan lapangan kerja. Sebagai hajat hidup orang banyak. Amanat konstitusinya begitu. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Merujuk ke pasal 23-nya. Bahwa APBN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Nah ketika muncul ke dalam situasi sekarang, analisis jangka pendeknya, ada beberapa indikator konkret. Seperti yang tadi saya bilang, SBN dibandingin sama yang namanya lending rate sama BI rate. Yang ternyata tetap SBN-nya lebih tinggi. Itu artinya Anda sedang membiayai orang kaya. Seperti saya bilang juga di Rakyat Bersuara sebelumnya. Indikatornya begitu. Apa indikator berikutnya? Tadi kredit yang sudah disetujui tapi tidak dicairkan. Itu menggambarkan perekonomian sedang tersendat. Gitu loh. Itu artinya ada likuiditas berlebih yang akhirnya balik lagi ke BI rate, balik lagi ke SBN. Gitu ngelihatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari situasi itu yang dibutuhkan adalah sebagai penutup dari saya, dari keseluruhan. Pemerintah butuh sekarang, kebutuhan pemerintah meningkatkan public trust namanya. Untuk meningkatkan public trust, mbok ya jangan omon-omon, apalagi omon-omonnya tidak konsisten. Butuh kerja nyata, butuh kerja nyata. Ada bilang ada koperasi merah putih, ada nelayan merah putih, ada MBG. Tapi persoalan besarnya, ada penguatan daya beli nggak pada masyarakat? Kalau sampai perbankan menahan kayak gitu, dan kemudian struktur dana pihak ketiga lebih besar pada yang 2 sampai dengan 5 ke atas, itu artinya kelas bawah tertekan.
Gitu loh ngelihatnya. Ini angka-angka yang bicara. Jadi beyond the numbers kita lihat di belakangnya apa. Dari sana yang saya butuhkan, yang saya sampaikan adalah yuk kita bikin salah satu wujud public trust seperti disebut oleh Said Didu tadi. Misalnya tadi, kalau tax holiday agak repot. Tapi kalau sekedar pajak ekspor itu gampang. Memang itu hak pemerintah. Tapi jangan salah, itu baru pricing policy namanya. Baru kebijakan harga, baru kebijakan tax. Padahal konsep saya pada Prabowo Subianto pada 2019 bukan itu saja. Anda harus memperbaiki struktur aset. Struktur aset itu artinya untuk mereka semua. Itu yang kemudian Anda sedang melanjutkan kebijakan memperkaya orang kaya. Muncul PKH. PKH itu cuma persoalan ilegal. Gitu loh ngeliatnya. Anda coba boleh lihat. Dari 15 orang terkaya, sumber kekayaannya dari mana? Kan bisa dilihat dari situ. Bisa kelihatan dari situ. Saat yang sama ketika bergeser ke Danantara, pada saat yang sama bergeser ke Danantara gitu misalnya. Kita lihat Danantara berkontribusi nggak? Berkontribusi nggak Danantara? Misalnya begitu. Sampai seberapa jauh nih? Kalau sebelumnya kan kelihatan. PNBP pendapatan negara bukan pajak dari kekayaan negara yang dipisahkan disebutnya. Kekayaan KND disebutnya. Itu artinya dari dividen. Itu masuk kan sekarang enggak. Masuknya ke Danantara. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Danantaranya kontribusi enggak ke fiskal? Disitulah ribut. Rosan sama Purbaya asal-muasalnya. Yang sampai sekarang tidak jelas jalan keluarnya. Padahal katanya menguasai belasan ribu triliun. Kan gitu. Itu memunculkan pada pasar. Seperti dibilang Ferry. Repot nih kalau begini public distrustnya. Itu posisinya. Jadi penutup gitu ya. Perbaiki modal sosial. Perbaiki modal politik. Perbaiki modal ekonomi. Kalau 3 modal ini diperbaiki. Akan muncul yang namanya modal kultural. Maka benar Fuad. Tuh contoh Iran. Rakyat yang mendukung ya iya dong. Karena modal sosialnya, modal politiknya, modal ekonominya, modal kulturnya utuh. Karena kepemimpinannya bukan untuk diri dan golongannya. Tapi untuk rakyat segenapnya. Mereka berkorban. Terima kasih. Oke, baik, ini masukan yang penting. Tapi mungkin ada jawaban soal itu sedikit, silakan. Gak apa-apa, walaupun closing statement. Sedikit aja misalnya, silakan. Ya, sedikit aja ya Prof. Kalau kita bicara distrust, membangun trust terhadap masyarakat ya. Sebenarnya sederhana. Kita juga tidak bisa melepas bahwa ada kelompok-kelompok yang juga sampai hari ini itu selalu melakukan sentimen terhadap pemerintah, terhadap negara. Yang kemudian efeknya adalah, saya kasih contoh, kemarin saya interview Prof. Saya interview calon tim riset saya. Saya interview itu ada sekitar 25 orang. Dan mayoritas dari 25 orang itu saya tanya, dari mana sumber data kamu kalau riset? Tahu nggak dia jawab apa? Dari sosial media. Padahal data hari ini menunjukkan bahwa sosial media ini jadi salah satu sumber hoax, sumber DFK terbesar, termasuk di dalamnya X, TikTok, bahkan Threads. Gitu loh, yang bahkan oleh beberapa pihak disebut sebagai kandang monyet. Ya kan? Karena saking banyaknya disinformasi yang terjadi di situ. Bayangin aja gitu. Dan itu nggak bisa kita lepas juga. Pemerintah selama ini juga sudah melakukan itu. Saya pun ya setiap hari hampir selalu mencoba untuk meluruskan informasi-informasi yang ada di sosial media. Bayangin aja, apapun masalahnya yang disalahin Prabowo. Contoh terakhir aja misalnya, masalah seorang artis influencer yang dia nggak sengaja menyebarkan satu video, ya kan? Saya nggak mungkin nyebut namanya di sini. Terus kemudian oleh warga Threads dan X, gara-gara video ini, video VCS ya, video call S gitu ya, nggak perlu saya sebut ya. Oke, video tak senonoh lah. Video nggak senonoh dia sebarin tanpa sensor. Terus yang disalahin siapa? Prabowo, coba bayangin. Apa kaitannya? Hah? Silvi siapa nih? Sylvia Chan? Oh, bukan dong. Oh beda. Apa kaitannya inisialnya sama? CS. Apa kaitannya kok Pak Prabowo yang disalahkan? Nah itu dia makanya disanding-sandingkan berbagai masalah menjadi sebuah sentimen itu yang kemudian dibungkus seolah-olah salah negara.
Entah itu dengan, oh ini pengalihan isu. Oh, Ya kan? oke. Oh ini 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 selebgram dan ya? sebagainya. Selebgram Selebgramnya. yang Padahal selebgramnya video pun tasnah. nggak ada kaitannya dengan negara. Ya. Ya kan bahkan nggak pernah mendukung. Tapi salah karena satu paslon banyak gitu. viewersnya dan seterusnya, oh ini pengalihan isu. Iya. Pasti dilakukan oleh negara, oleh Betul, pemerintah. oleh gitu ya. pemerintah. Oke. Gitu. Makanya saya balik tadi ke pernyataan Prof. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan itu. Tapi kita nggak boleh meninggalkan bahwa di luar sana juga banyak yang membuat sentimen bahwa negara ini bobrok, negara ini hancur, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Itu satu. Kedua, yang tidak boleh kita lepas juga adalah bahwa kita itu literasinya juga rendah. Hari-hari ini ya, orang itu malas mencari informasi yang valid. Orang di sosial media contohnya, itu lebih suka drama. Lebih suka kata-kata kasar. Coba lihat viewers konten misalnya. Konten yang dengan kata-kata tot misalnya, atau kata-kata kebun binatang dikeluarkan. Itu jauh lebih ramai daripada kata-kata yang berusaha menjelaskan. Dan ketiga nyambung juga bahwa algoritma, makanya kemarin Mutia Hafid itu sempat marah ke Meta, ya kan, di waktu puasa kemarin, sebelum PP Tunas diterbitkan gitu kan, itu kan sempat marah ke Meta. Karena apa? Karena algoritma hari ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang, ya algoritma ya mendukung konten-konten yang tidak berfaedah dibanding konten-konten yang menjelaskan program pemerintah dengan baik. Dan itu fakta, ada datanya. Data itu yang sampai hari ini justru lahir dari apa yang terjadi di sosial media. Dari sosial media ini kemudian dibawa ke dunia nyata. Lewat apa? Lewat persebaran-persebaran di grup-grup keluarga, di grup-grup WhatsApp. Sama seperti pernyataan Ade tadi. Dan itu fakta. Itu terjadi hari ini. Itu yang kemudian tersebar dari grup WhatsApp ke dunia nyata kita. Orang ketakutan, orang panik, lalu kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Karena pemerintah kita sudah berusaha untuk menjaga kestabilan itu. Itu menurut saya. Oke, baik. Oke, baik. Apa ini imbang ya? Bung Moni dulu, silakan. Terakhir baru Prof Susi nanti sebagai Ya, penutup. karena ini closing statement, jadi singkat saja. Untuk seluruh rakyat Indonesia, kita harus optimis. Situasi masih terkendali, jadi tidak perlu takut, tidak perlu panik. Untuk para pengusaha, terutama untuk investor asing, Indonesia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Jangan berpikir buruk, apalagi merencanakan capital flight. Semua masih terkendali. Pemerintah sedang melakukan hal-hal, langkah-langkah strategi yang bisa mengatasi keadaan ini, menekan potensi-potensi atau dampak-dampak buruknya. Ya, untuk pemerintah sendiri kita juga perlu menyampaikan masukan, segera lakukan langkah-langkah kebijakan yang bisa dilihat oleh rakyat dan memberi kepastian bahwa memang we are working on it dan memang situasi ini bisa diatasi seperti keyakinan kita. Ya, jadi lakukanlah realokasi anggaran dari sektor yang non prioritas untuk mengantisipasi lonjakan harga yang mungkin tidak terhindarkan, ya, dan beritahu masyarakat juga bahwa BBM kita cadangannya juga masih cukup, masih memadai. Jadi dengan begitu masyarakat makin percaya. Karena kalau kita berharap pada pengendalian opini yang berkembang di media sosial, termasuk di media mainstream, itu akan makan waktu dan juga energi, Pak Aiman. Jadi pemerintah harus melakukan satu one way communication, komunikasi satu arah, yaitu bersifat informatif. Beritahu, inilah yang kami lakukan, inilah kondisinya, sehingga masyarakat tercerahkan. Supaya mereka tidak bersumber kepada media sosial yang tadi memang sangat problematis dan kita tidak bisa menghindari itu, penuh dengan kebohongan itu sudah pasti, karena bagaimanapun politisasi terhadap kondisi macam ini sangat rentan terjadi.
Politisasi dalam pengertian pasti ada kelompok yang akan diuntungkan dan akan senang mengail di balong yang keruh sehingga menciptakan ketidakstabilan, ujung-ujungnya kekacauan, negara dirugikan, kepentingan kelompok yang dimenangkan. Nah, ini yang kita tidak mau. Nah, saya tutup dengan satu catatan sejarah ini Mas Aiman. Keren pantun. Pantun lah, semacam itu. Jadi ada seorang tawanan Yahudi mau digas mati oleh serdadu Hitler di ghetto Warsawa. Sebelum digas mati dia minta waktu lalu dia menulis di dinding itu Mas Eman. Dia tulis, Ich glaube an die Sonne auch wenn sie nicht scheint. Saya percaya pada matahari meski ia tidak terbit. Ich glaube an die Liebe auch wenn ich sie nicht fühle. Saya percaya pada cinta meski aku tidak merasakannya. Ich glaube an Gott auch wenn er schweigt. Saya percaya kepada Tuhan meski dia diam tersembunyi. Nah, itu dia. Harapan adalah dasar kita. Bahwa kita berharap dan kita punya dasar untuk pengharapan, Indonesia akan selalu baik-baik saja. Terima kasih. Oke. Last but not least, one and only, Profesor Susi Sudarman, silakan. Saya menambahkan persoalan potensi. Potensi itu hasil kerja. Jadi potensi itu kita manfaatkan untuk merubah situasi. Karena setiap krisis itu melahirkan opportunity untuk merubah kondisi. Restrukturisasi, lokalisasi, dan sebagainya. Sehingga akhirnya trust itu muncul. Trust itu muncul juga karena pemerintahnya rajin berdialog. Nah ini yang kurang. Kalau berdialog dan isinya adalah membalikkan over-nationalized policies menjadi lebih locally focused, kita bisa tahu siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Kalau kita selalu melihat nasional, tidak ada produk-produk seperti John Hardy. Dibuat di Bali, incorporated in Hong Kong, kalau Christmas itu di toko-toko mahal di Amerika, John Hardy keluar. Kenapa nggak kita bikin John Hardy lainnya dari pulau-pulau yang begitu banyak di Indonesia dan sangat kreatif. Dan Indonesia pasti bisa itu. Pasti bisa. Hanya masalahnya pendidikan kejuruannya itu harus diubah sedikit. Lalu diskursusnya diajak, rakyatnya diajak. Lokalisasi fokus pada elemen yang bisa dijual di sana. John Hardy, orang Amerika. Ya. Produknya itu di toko-toko paling superior di Amerika Serikat. Dan banyak yang bisa mengikuti. Juga Warwick Purser yang mengembangkan Desa Tembi di Jogja. Dan dia menjadi supplier dari katalog-katalog Amerika. Ya, sayangnya Warwick sudah meninggal dunia. Tapi banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa if you focus on the little things, bukan the big things, yang ada kaitannya dengan pemilu 2029 atau yang lain-lain, mungkin rakyat akan lebih percaya dan kita akan lebih menjadi makmur. Dan pembangunan itu dimulai dari daerah sesungguhnya. Betul. Dengan potensi-potensi yang sangat besar dari dan daerah. Potensi itu harus kerja nyata. Nah, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi dalam Rakyat Bersuara Pekan 4. Saya Aiman Wicaksono, salam, sampai jumpa.